Ya, jadi selamat datang di channel gua guys. Di episode ini gua lagi mau nge-review rooftop tent yang biasa gua gunakan buat camping. Karena request dari beberapa temen juga kan yang sudah penasaran, pengen tahu lebih detail tentang rooftop tent yang biasa gua pakai. Jadi ya kali ini gua bikinin episode khususnya ya, gua review mendalam tentang pengalaman gua dan juga tentang kelebihan dan kekurangan dari rooftop tent ini. Ini gua beli dari China ya guys, dari Chungko, dan harganya juga relatif murah dibandingin kalau kita beli langsung di Indonesia. Buat teman-teman yang mau tahu caranya bagaimana kita buat melakukan import dari China, lalu semua prosesnya seperti apa, dan kalian pengen belajar, bisa klik link di bawah ya. Gua ada buka short course, harganya juga relatif murah. Teman-teman kalau mau belajar bisa langsung klik aja link di bawah. Oke guys. Oke, sekarang gua akan tunjukin nih caranya ke kalian, bagaimana cara kita ngebuka rooftop tent ini. Dan masalah-masalah yang gua hadapin pas lagi pada saat proses pembukaan tendanya. Oke guys. Ya, pertama kita harus buka ikatannya dulu. Ini gampang ya, ada 3. Kalau yang tenda gua ini kan ukurannya besar ya. Ukuran besar, ada 3 strap jadi ya. Kalau beda merek bisa beda ini sih guys. Beda merek bisa beda aksesoris ya, iketan-iketannya apa. Walaupun secara umum semuanya sama aja. Kalau dalam kasus tenda ini, gua ikatannya 3 strap gitu guys. Nah, kalau sudah dibuka kita tinggal dorong saja. Iya. Nah, ini juga kita ada aksesorisnya nih seperti ini. Nanti gua jelasin ya ini fungsinya buat apa. Ya, jadi kalau sudah terbuka begini guys, tinggal kita tarik aja tangganya. Nah, masalahnya pada saat buka ini agak tricky ya, karena di sudut-sudut bagian atas itu dia suka nyangkut nih. Solusinya sebenarnya gampang aja sih. Tapi ya masalahnya di situ aja pada saat proses buka. Ya, nah jadi pada saat kita buka biasanya kalau tenda yang gua punya ya, kalau tenda yang merek lain gua nggak tahu ya. Nah, di ujung-ujung sana itu biasanya suka nyangkut. Biasanya sih begitu ya. Tapi gua nggak tahu nih kali ini. Kali ini nyangkut nggak? Nah, nyangkut dikit ya. Nah, kalau nyangkut itu, gua biasa tinggal dorong dikit aja bagian ujungnya itu. Kalau sendiri bisa, tapi kalau lebih gampang kita berdua guys. Ya, gua tinggal pakai tongkat gitu untuk dorong ya, gitu aja sih ya. Suka nyangkut begitu aja sih guys, cuman gua ngakalinnya ya tinggal didorong aja ya. Kalau sudah terbuka seperti ini, kita tinggal atur aja ketinggiannya ya, kira-kira seperti ini ya guys. Jadi pastikan kunci tangganya sudah terkunci. Jadi dia kalau sudah terkunci seperti ini, dia kalau sudah ada beban di atasnya nggak turun lagi gitu guys. Dan kemiringannya juga ini mesti diperhatikan ya, nggak boleh terlalu tegak dan juga nggak boleh terlalu miring. Kalau terlalu miring takutnya juga dia nantinya jadi nggak kuat kalau diinjak. Nah, sekarang kalau sudah terbuka, kita tinggal pasang besi-besinya ini. Yuk, gue tunjukin ya caranya. Besinya ini kita dapat 6 ya guys. Yang 4 ini pendek, ini buat jendela. Yang 2 ini panjang buat kanopi yang di depan, flysheet yang di depan. Gitu. Ya, jadi kayak gini kan baru-baru. Nah, ini mesti kita gulung dulu. Kita ikat ke situ.
Lalu di dalam kan ada satu lapis lagi nih, wire mesh ya, kawatnya. Ini apa? Anti nyamuknya. Ya, jadi kita tinggal ini beda-beda dikit aja sih guys, tapi rata-rata semua tenda begini kurang lebih sama ya. Kita tinggal tancepin di lubangnya. Lubangnya ini beda-beda, ada yang lubangnya tertutup cover ini, ada yang begini. Kalau gue punya langsung ya, dia nggak tertutup. Jadi kurang lebih sama aja. Ada yang lubangnya ini bener-bener berbentuk lubang nih. Kalau yang ini cuman lubangnya di dalam nih, kelihatan nggak? Ya, kita tinggal masukin ujungnya ke sini. Gini guys. Ya, gitu kan. Kalau teman-teman beli tenda seperti ini, semua akan kurang lebih sama aja kayak begini. Ya, oke. Ini tahap pertama selesai. Ya, tinggal kita rapihin. Kita tinggal pasang ini. Nih gua agak susah nih pasang yang jendela ini. Jadi kalau gua sih kaki gua harus keluar satu baru bisa. Dan gua nggak tahu nih ya, yang tenda yang gue beli nih agak susah. Dia besinya ini copot melulu nih. Gua nggak tahu deh kalau yang merek lain gimana ya. Ya, oke. Nah, ini jendelanya sebenarnya triple layer ya guys. Ini sih 2, tapi kita itu dapat 1 lapisan lagi nih. Dan 1 layer ini kawat nyamuk. Nah, teman-teman bisa buka nih supaya di dalam tendanya adem. Lalu ini ada 1 layer, kita bisa ini kayak gini ya. Kalau hujan tapi teman-teman masih mau tetap masuk cahaya, kita ada dapat 1 lagi. Nah, seperti di gambar ini ya. Kita dapat 1 layer lagi. Nah, itu bisa kita tempel di ini guys. Ada velcro ya, di sini ada velcro. Itu kan mika bening ya. Mika bening, jadi kita tempel supaya nggak masuk air, tapi cahaya bisa tetap masuk. Tapi menurut pengalaman gua itu nggak gitu kepake sih. Dalam keadaan begini pun walaupun hujan gede, menurut pengalaman gua itu tetap aman sih. Gitu guys. Air hujan nggak masuk sih sejauh ini. Ya, jadi kayak gini nih guys. Nah, tenda ini kan ada 2 macam ya umumnya ya. Yang lebarnya 160 cm sama yang lebarnya 2 meter. Nah, yang tenda gua punya ini yang lebarnya 2 meter. Jadi di sini bisa muat 4 orang, guys. Gitu. Muat 4 orang. 4 orang dewasa, tapi ya kalau gua sendiri sih nggak pernah tempatin sampai 4 orang sih. Karena gua maunya camping dengan nyaman ya. Jadi paling maksimal gua isi bertiga, atau kalau istri gua sama anak gua itu bertiga paling mereka. Kalau gua yang tidur, gua maunya cuma berdua doang paling. Karena gua tidurnya nggak bisa diam gitu. Jadi goyang-goyang melulu kan. Di sini juga ada 2 lapis ya guys. Jadi kita bisa ini tutup kawat nyamuk. Lalu kita bisa tutup rapat lagi. Nah, untuk busanya juga lihat tebelnya nih kayak gini nih. Kurang lebih berapa nih? Ini cukup nyaman sih, walaupun memang agak tipis ya. Nyaman tapi nggak bisa kita bandingin seperti kalau kita tidur di kasur rumah ya guys. Kasur rumah kan kita bisa badan kita bisa sampai ke dalam gitu. Kalau ini dia empuk tapi
cepet mentoknya karena kasurnya kan tipis ya busanya ya gitu. Nah ini gua demoin ya guys. Nah di atas ini juga ada apa ini, apa ya ini, jendela bisa dibuka nih buat cahaya bisa masuk gitu. Luasnya luas kan nih. Ayo coba tiduran ya. Ini lihat nih, satu orang tidur kan, space-nya masih sisa banyak banget. Kalau tidurnya kalem sih berempat enak, masih enak. Tapi kalau tidurnya kayak gua bolak-balik, nanti yang lain nggak bisa tidur. Gitu guys. Untuk kaki juga ini, lu tingginya berapa? 98. Ya 170 lah ya kira-kira tingginya, masih kaki semua masih aman gitu. Ya jadi kelebihannya apa sih guys kalau kita nih tidur di atas kayak begini? Ada enaknya ada nggak enaknya ya kalau menurut gua ya. Kalau enaknya tuh kita bisa camping dimanapun dengan nyaman. Jadi nggak perlu takut becek. Nggak, kalau hujan kan biasa camping ground itu suka ada yang ini tuh blok ya tanahnya. Kalau kita di atas ini ya kita nggak perlu khawatir sama hal-hal seperti itu. Udah gitu juga pastinya relatif aman ya. Ya harusnya sih camping ground juga aman sih. Tapi kalau buat, ada kan beberapa orang tuh yang cenderung penakut. Ya kalau mau diajak camping takut ada ular lah, takut ada kodok lah. Kayak bini gua begitu. Ya jadi kalau dia disuruh tidur di atas, tenang gitu. Gak perlu takut binatang-binatang apa ya. Ya yang sebenarnya sih memang belum tentu ada juga kan. Gitu. Tapi minimal memberikan rasa aman dan nyaman gitu guys. Lalu untuk kekurangannya, kalau kita tidur di atas ini, kekurangannya tuh kalau kita lagi ada di bawah, kita malas naik ke atas. Kalau kita sudah ada di atas, kita tuh malas turun ke bawah. Jadi kalau malam-malam tiba-tiba mau pipis, nah males deh tuh kita mau turunnya, mau ke WC-nya. Gitu aja sih. Sama karena ini kan tendanya ada di atas mobil ya. Jadi kalau kita tidur sama partner kita tuh yang nggak bisa diem, goyang terus. Ini mobil itu kan ikut goyang ya. Nah itu bikin semua juga jadi ikut goyang tuh. Tapi goyangnya nggak parah sih. Kalau ya goyangnya dikit-dikit aja gitu. Kalau gua sih nggak merasa terganggu ya. Dan juga satu hal lagi nih untuk kenyamanan ya teman-teman. Kalau pasang rooftop tent seperti ini, teman-teman tuh nggak bisa sembarangan parkir. Karena kalau di tanjakan, di tanah yang nggak rata, nanti posisi tidur kita juga jadi ikut miring gitu. Jadi usahakan harus selalu cari tempat parkir yang rata gitu. Kalau miring-miring nggak ekstrim banget, kita tidurnya masih bisa ditoleransi sih, miringnya masih bisa ditoleransi. Tapi kalau di tanjakan yang curam banget atau turunan yang agak curam, ya itu udah susah deh. Kalau gua biasa kalau tanahnya nggak rata dan gua rasa kayaknya bakalan mengganggu, lumayan miring gitu ya, gua biasa cari batu nih. Cari batu gua ganjel antara ban depan atau ban belakang gitu, salah dua ya biasanya, supaya ya minimal ngurangin kemiringannya gitu aja sih. Nah, selanjutnya gimana sih tenda ini dalam kondisi hujan? Nah, kalau gue bilang tenda ini dalam kondisi hujan tuh bagus banget guys. Gue waktu kemarin itu camping hujan sampai 2 harian, semuanya tetap aman. Ya iya si Aldo. Ya, nah cuman masalahnya flysheet yang ini dia suka nampung air nih. Nah, paling gue kalau hujan besar gue cabut tiangnya ini, ganjalannya gue cabut satu. Nah itu sudah aman gitu. Nah kalau teman-teman beli rooftop tent yang tipe iCamper seperti ini, kemungkinan teman-teman akan dapat besi seperti ini nih. Nah dalam kasus yang
tenda yang gua beli itu tuh tidak disertakan manual box sama sekali. Jadi ya mikir aja sendiri, ini buat apa. Nah, setelah gua cari-cari, ternyata gua ketemu ini fungsinya ini besi ini untuk ganjel di dalam supaya dia tuh nggak nampung air. Yang tenda bagian atap tenda yang bagian dalam. Gitu. Yuk, sekarang gua ini ya, gua kasih lihat ya cara pasangnya ini gimana. Ya, ke atas nih. Nah, jadi kalau hujan, ini di sini nih pasti nampung air banyak banget nih guys. Ini waktu dulu gue belum paham besi ini gunanya buat apa. Ini gue kan hujan tuh, gue tinggalin aja, gue lagi di bawah kan lagi aktivitas kan. Nah, pas gue naik, wah ini udah nampung air tuh banyak sekali sampai udah turun begini. Waduh, untung tapi walaupun begitu udah sampai berat banget, tapi ini aman, nggak netes sama sekali airnya. Untung waktu itu pas hujan udah agak berhenti, gua naik, waduh, gua buru-buru ini turunin semua gitu. Sampai akhirnya, gua tahu nih caranya. Jadi tiang ini gunanya ini untuk begini guys, ya. Kita pasang di sini nih, ujung satunya di sini. Dimasukin di sini. Nah, ujung satunya lagi ini buat dimasukin ke besi ini gitu, ke besi ini nih. Tapi karena ininya kecil banget nih ya, untuk masukin ke besinya susah, gua kagak masukin ke besi, jadi ya gua taruh aja langsung di atasnya kayak begini. Ini besinya dorong dong ya. Nah ini jadi gua taruh aja di atasnya kayak begini. Lihat, kasih lihat ini dong. Nah, gua taruh aja di atasnya kayak begini, nggak gua masukin ke besi. Nah, ini taruh kayak begini. Nah, gini. Semenjak gua udah paham cara pakai ini, nah ini udah aman. Gitu. Nggak bakal nampung air lagi nih di atas ini. Gitu guys. Oke. Ya, oke guys, sekarang waktunya gua kasih lihat ya cara kita nutup tenda ini ya. Pertama-tama kita tinggal copot pol-pol yang buat ganjelan jendela. Samping dok. Nah, ini untuk tenda yang gua beli ini, nggak tahu nih, dia susah banget ya mau ininya suka lepas melulu nih masalahnya. Tapi ya nggak mengganggu sih, cuman ya penampilannya dia kurang bagus aja. Tapi ya nggak masalah juga sih. Yang jendela sebelah sono gua nggak pasang karena kan ini keperluannya hanya untuk demo ya. Bagian ini kanopi depan. Nah, buat teman-teman kalau lagi beberes nih, ya, kalau teman-teman parkir di bawah pohon, nih di atas ini akan kotor nih biasanya nih. Menurut pengalaman gua begitu guys. Jadi teman-teman tuh nggak usah takut, teman-teman bisa berdiri, injek di sini, teman-teman bisa bersih-bersih dulu nih sebelum ditutup kan jadinya, gitu. Sama sebelum ditutup juga, ini tali ini jangan lupa kedepanin seperti ini. Kalau nggak nanti kita bakalan susah nariknya. Gitu. Ini tips doang sih dari gua ya. Gitu. Karena gua kan berat badannya berat nih. Tadinya gua nggak yakin nih kalau gua berdiri di sini apakah kuat apa enggak. Tapi ternyata untuk gua yang beratnya 100 kilo lebih, ternyata ini nih kuat banget gitu. Jadi ya gua pede. Sekarang gua kalau sebelum nutup gua berdiri dulu, gua injak di sini, gua naik. Dan gue akan bersihkan dulu semuanya, baru gue tutup gitu. Yuk sekarang gue kasih lihat ya caranya. Ya oke. Kalau sudah dirapihin semuanya, tinggal kita tutup aja guys. Kita tinggal dorong aja ini. Ya tali, ya tinggal itunya aja guys, dijagain talinya. Sendiri juga bisa sih sebenarnya, tapi lebih enak berdua kita kerjanya. Buat tutup ya.
Oke, tinggal kita masukkan, lipat tangganya. Ada. Lalu aksesorisnya tinggal kita simpan di atas. Nah, ini tunggu bentar. Nah, ini teman-teman, gua berbagi pengalaman aja ya. Narik ini nggak boleh terlalu kenceng ya guys, karena bisa copot. Bisa dia iketannya itu di atas cuman pakai plastik doang. Waktu itu gua pernah tarik kekencengan dan akhirnya patah, putus. Plastiknya patah, akhirnya talinya putus. Jadi gua bawa, kalau teman-teman tinggalnya di daerah Jabodetabek, waktu itu gua sih bawanya ke Manguni ya, Manguni Overland sama Om Jiril. Gua bawa ke sana buat disambung lagi dan dibuat jepitannya itu pakai plat besi, jadi sekarang udah lebih kuat. Kalau teman-teman masih pakai yang standar itu, kalau sudah tertutup seperti ini, jangan ditarik lagi, putus dia. Kalau sudah tertutup seperti ini, tekan atasnya, gitu. Ya, nah, masukin talinya. Oke, tinggal kita pasang iketannya guys. Ya, jadi kesimpulannya guys, gua pakai rooftop tent ini, semakin gua terbiasa, semakin sering gua pakai, gua semakin suka dan semakin merasa nyaman gitu loh. Waktu baru-baru gua beli, waktu baru-baru gua pakai tuh, rasanya gimana ya? Gua belum ngerti ini bagaimana, itu rasanya tuh kayak, aduh repot amat sih. Tapi semakin lama semakin sudah mengerti dan semakin gue sudah sering pakai, gue rasanya gue makin nyaman pakai rooftop tent seperti ini gitu. Nah, kekurangannya lagi palingan gini guys, kalau kalian di rumah itu mau bongkar pasangnya itu susah ya, apalagi kalau kalian di rumah cuma cuman sama istri ya, nggak banyak orang lah ya, paling sama anak-anak juga masih kecil. Nah, itu kalian akan kesulitan nih bongkar pasang tendanya gitu. Jadi kalau gua sih, gua udah bikin solusi ya, gua bikin kayak gitu tuh, pakai katrol buat bongkar pasangnya. Jadi gua bisa bongkar pasang tenda ini cukup berdua saja. Tapi itu nanti gua bikinin episode khusus terpisah ya, untuk yang itu. Lalu untuk kekurangannya lagi, kalau teman-teman sudah pasang tenda ini, mobil jadi kurang fleksibel ya guys. Jadi pasti sudah tidak mungkin bisa masuk basement lagi kalau dalam keadaan tenda terpasang seperti ini gitu. Dan juga teman-teman di pintu tol sudah pasti nggak bisa lewatin pintu tol yang khusus untuk mobil pribadi lagi gitu. Potensi terparahnya kita lupa di pintu tol, kita masuk ke gerbang tol yang buat mobil pribadi. Nah, gua nggak tahu deh, amit-amit sih. Tapi kalau mungkin sampai kejadian, mungkin ya RTT kita bakal rusak. Ya itu aja sih potensi terburuknya. Tapi ya selama kita selalu aware sih, harusnya sih aman ya. Gitu. Oke guys, sekian dulu ya episode gua kali ini. Nantikan episode-episode gua selanjutnya. Oke, bye-bye.